Ini mungkin ya sebelum menutup perbincangan kita, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, perbandingan Kak antara ya kembali ke isu pengkaderan, proses pengkaderan di Universitas Hasanuddin. Kan tadi Kakak sudah sampaikan kalau sudah benchmarking ke beberapa universitas lain. Itu bagaimana perbandingannya antara di Unhas dan di beberapa universitas lain gitu Kak? Perbedaan kita sebenarnya kalau teman-teman coba sering-sering stalking lah ya, postingannya teman-teman BEM UI yang memang paling sering paling sering dapat notification lah kalau ada aksi-aksi nasional, paling kesana lah gitu. Nah itu kalau kita coba cari tahu ke dalam, ya emang keaktifan mereka di BEM Universitas itu nggak diragukan. Soal kuantitatif maupun kualitatif, mereka lebih maju ketimbang kita. Saya bicara seperti itu fakta, dan memang saya bicara seperti itu karena wajar juga. Kenapa wajar? Karena regenerasinya mereka dari tahun ke tahun itu selalu ada. Regenerasi angkatan, regenerasi waktunya juga hampir selalu tepat waktu. Sehingga mahasiswa yang ingin mengurus dari jenjang ke jenjang atau level ke level berikutnya, itu bisa lebih dapat. Misalnya nih, ketua BEM fakultas tahun ini mungkin 2019. Nah, tahun depan dia bisa naik lagi ke level universitas. Dan yang mengisi BEM fakultas ya 2020. Jadi pembagian angkatannya mereka sudah dapat. Pembagian program kerjanya juga mereka sudah proporsional. Yang lebih mengkaji isu-isu nasional. Bahkan kalau kayak kelas UI kan sudah sampai isu internasional, bahkan dia setuakan. Nah kita ini mohon maaf, kita ini kalau saya lihat, jangankan isu nasional, isu kampus saja masih sering diadu domba, masih sering diperdebatkan. Jadi bagaimana bisa kita mencapai idealnya BEM Universitas itu, kalau fakta-fakta di lapangan ini masih kita sering temui. Ya, adu domba antar fakultas, munculnya pernyataan-pernyataan inilah itulah yang membuat akhirnya beberapa fakultas merasa tersinggung, merasa marah. Jadi nggak ada selesai-selesainya kalau cuma ngurusin itu doang. Nah kasihan, maksud saya kasihan mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin mengabdikan dirinya mengurus mahasiswa di level universitas terhalangi gara-gara faktor-faktor itu. Makanya selalu saya bilang, kalau ada yang adu domba ini, adu domba itu cuma permainan sekelompok orang. Jangan terlena dengan proses adu domba yang mereka coba ciptakan. Kita harus memikirkan bagaimana organisasi ini idealnya harus seperti apa. Dengan mencontohi universitas ini, dengan melihat BEM universitas ini. Karena asik loh, asik sebenarnya. Kita mengurus di level universitas itu seru. Sisi diplomasinya itu yang paling susah didapat. Kalian ketemu mahasiswa fakultas dari universitas ini, Anda berdebat bareng, Anda diskusi bareng, sharing pengetahuan. Anda ketemu dengan menteri yang dipanggil siapa lagi ya, perwakilan universitas. Apalagi posisinya Unhas yang super bergening di level Indonesia Timur. Saya selama menjabat, itu kalau ada undangan ke nasional, kalau cuma sedikit mahasiswanya, paling yang wakili Indonesia Timur, ini Indonesia Timur ya, bukan Sulawesi. Indonesia Timur, pasti Unhas lagi. Jadi kalau misalnya yang terjadi di Unhas ini cuma konflik-konflik itu saja, konflik antar fakultas saja, hanya persoalan pernyataan saja, kapan kader-kader kita ini bisa berkembang di level-level nasional? Yang harusnya teman-teman kayak UI sudah memikirkan jauh lebih maju, teman-teman ITB jauh lebih maju. Kita ini cuma bermain saja di level universitas dan universitas.
Ya, jadi itu yang perlu menurut saya dievaluasi, dan posisinya kalian yang generasi muda ini yang harus menyelesaikan persoalan itu. Ya, siapa? Ya, kembali kepada regenerasi dan posisi mahasiswa-mahasiswa yang masih berada di tingkat-tingkat pertama untuk kemudian bisa memperbaiki apa yang masih kurang saat ini, dan kemudian di masa jabatannya nanti mungkin bisa menjadi pengurus lembaga yang lebih baik lagi dan tidak mempertentangkan sesuatu yang dianggap berbeda ataupun yang menjadi bahan adu domba oleh beberapa pihak. Nah, tadi sempat disinggung soal pernyataan, Kak. Sebenarnya pernyataan akan menjadi pertanyaan terakhir kami di sesi diskusi kali ini. Ya mungkin Kakak pasti ikuti dan sudah dapat pernyataan yang mana. Ya, sebelum apa namanya? Sebelum masuk kepada bunyi pernyataannya, kita kemudian tahu bahwasannya sebelum masuk kepada proses pengkaderan internal fakultas, ada proses pengenalan di tahap universitas dulu. Dan di situ kebetulan saja beberapa waktu yang lalu sempat viral, Kak, begitu di internal kampus, pernyataan dari ketua BEM saat ini, ketua BEM Universitas saat ini, Kakanda Imam Mobilino, terkait pernyataannya mengenai, kalau saya tidak salah tangkap, beberapa BEM fakultas yang menarik diri dari BEM Universitas. Nah, itu yang ditanggapi beragam oleh beberapa pihak. Saya ingin mendengar pendapat Kakak tentang pernyataan tersebut. Jadi bukan adu domba, tapi ya mendengar pendapat Kakak tentang pernyataan dari ketua BEM saat ini. Yang kalau saya kutip yang paling dianggap yang paling menimbulkan pro kontra itu ada pada kata-kata mundur dari sebuah perjuangan adalah pengkhianatan. Ini, Kak, yang mungkin bisa sama-sama kita elaborasi sama-sama untuk dibahas. Oke, mantap ya. Nah, kalau teman-teman pers hukum ingin lebih tahu, lebih paham, dan ingin lebih dalam mengetahui pendapat saya terkait kasus ini, nanti cek di IG saya saja, yang ditandai itu ada proses diskusi saya sama salah seorang mahasiswa fakultas teknik, yang kita simak bersama gimana pernyataan Presiden BEM yang waktu itu bicara di depan mahasiswa baru. Karena dalam kesempatan ini saya ditanya, ya saya coba jawab juga, saya coba mereview aja lah apa yang saya coba sampaikan di dalam proses diskusi malam itu dengan teman siapa, Mayang namanya ya. Nah, jadi gini, posisinya Presiden BEM waktu itu, saya bukan mau membela ya, saya coba memposisikan diri netral dulu. Kalau mau dibilang manfaat, tidak manfaatnya, ada manfaatnya. Ada manfaatnya, dan kalau misalnya kenapa dia mengatakan seperti itu juga ada alasannya. Saya tidak pernah ada diskusi sebelumnya, sebelum pernyataan itu disampaikan, itu memang wujud spontanitas yang disampaikan Presiden BEM di depan mahasiswa baru. Ini kalau kita telaah, ya, seorang Presiden BEM, seorang leader, seorang mahasiswa yang mewakili mahasiswa se-Unhas yang punya legalitas yang kuat, yang sah, mewakili mahasiswa Unhas, bicara seperti itu di depan mahasiswa baru, etis atau tidak? Pasti kebanyakan orang mengatakan itu tidak etis sama sekali. Mengatakan pengkhianat, yang menuduh salah satu fakultas, beberapa fakultas dia tuduh itu adalah wujud pengkhianatan. Tentu kebanyakan orang bakalan mengatakan itu tidak sopan, itu tidak etis. Ya, bagaimana kalau menurut kita, Kak? Itu etis atau kira-kira? Nah, baik. Karena kebanyakan orang mengatakan itu tidak etis, tidak sopan. Orang yang mungkin jauh lebih kritis bakalan mencari tahu apa kira-kira maksud dari pernyataan itu.
Kenapa begitu spontan dia mengatakan di depan mahasiswa baru? Apakah itu dia sampaikan karena mungkin saking kecewanya kah? Mungkin sebelum-sebelumnya, tidak lama sebelum dia bicara di depan itu, dia dikecewakan berat sama beberapa fakultas. Mungkin ada beberapa fakultas yang bilang A, tapi yang terjadi B. Pasti kan ada hubungannya semua ke sana. Pasti tuh. Kenapa kemudian muncul kata pengkhianat itu? Ya kan? Dan kalau kita cari tahu sejarah, sebenarnya kalau mau dibilang pengkhianat, jangankan di masa dia, di masa saya pun banyak. Jadi kalau saya ditanya ya, teman-teman, di masa saya pun banyak. Oh, jadi Apakah saya mengatakan dia adalah pengkhianat di depan publik? Nah, di situ mungkin kurangnya. Saya cukup dalam hati saja lah bahwa mereka berkhianat daripada saya. Nggak apa-apa. Apakah saya harus balas dengan kata-kata bahwa mereka adalah pengkhianat? Ya tidak, saya tidak pernah mengatakan mereka adalah pengkhianat. Di situ saja letak perbedaannya sebenarnya. Kalau mau dibilang pengkhianat, di sebelum dia, pas di masa saya banyak yang berkhianat. Bahkan kalau kalian merasakan gimana prosesnya, ada yang berkhianatnya memang licik banget dia. Dia seolah-olah jadi partisipannya kita. Tapi sebenarnya dia mata-mata. Dia memihak sama kelompok seberang yang dia dikorbankan masuk ke kita supaya cari kelemahannya kita di mana. Itu bukan lagi pengkhianat kalau saya. Asli itu pecundang, itu penjahat itu. Ya. Tapi apakah akan diomongin di depan banyak orang? Nah, disitulah kalian menilai. Ya, disitulah kalian menilai. Karena kalau dibilang pengkhianat, sekali lagi, jangankan di masa saya banyak yang berkhianat. Jadi bahkan ada yang dan ingat dulu, kita juga jangan mengatakan bahwa semua yang keluar itu pengkhianat. Tidak boleh menyimpulkan seperti itu. Saya kemarin ya, di era saya ada yang tidak tergabung, tapi dia adalah orang yang paling mengerti akan BEM. Apakah saya mengatakan dia pengkhianat? Tidak. Bagaimana mungkin saya mengatakan dia pengkhianat? Dia mengganggu saja tidak. Terlibat pun juga tidak. Dia cuma ingin melihat BEM Universitas, silakan. Kalau mau jalan, silakan jalan. Tapi mohon maaf, secara keterlibatan kami tidak bisa terlibat. It's okay, nggak ada masalah kalau kayak gitu. Yang masalah kadang itu sudah terlibat, bikin masalah di dalam, jadi mata-mata, jadi spionasenya kubu sebelah, itu kan kurang ajar lagi namanya. Bukan lagi pengkhianat. Kalau ada 2 level di atas pengkhianat, saya bilang itu dia. Ya. Jadi Kak, pertanyaannya yang tadi Kakak sampaikan, ada beberapa yang saya garis bawahi. Merespon isu ini, itu adalah wujud spontanitas. Mohon dikoreksi bila salah, Kak. Itu adalah wujud spontanitas. Ya, Kak? Dominan pasti itu wujud spontanitasnya dia mengatakan kecewa. Ini kalau saya membaca secara psikologis. Nah, ada kemungkinan bahwa itu adalah wujud spontanitas. Nah, di sini ada persoalan etis, tidak etisnya. Seorang misalnya yang memegang sebuah jabatan mengatakan hal tersebut di depan publik. Satu pertanyaan, Kak, yang paling dasar. Tindakan yang beliau lakukan di depan publik, apakah itu ada hal yang benar atau tidak, atau lari kepada etis atau tidak etis, Kak, kalau menurut Kakak? Itu tergantung orangnya, gimana dia menjawab pertentangan yang muncul di publik. Saya kasih contoh, Rocky Gerung itu siapa coba yang bisa mengontrol ucapan-ucapannya? Jangankan dia kritik menteri, presiden aja sudah berapa kali dia bilang ini bilang itu. Tapi kenapa coba publik tetap mendukung pernyataan-pernyataannya Rocky Gerung? Karena Rocky Gerung itu cerdas banget dia. Dia mampu merapikan kata-kata yang dinilai secara umum itu, mohon maaf, kurang etis. Dia merapikan kata-katanya yang membuat akhirnya publik paham maksud dari kata-katanya itu. Nah, sama halnya misalnya, jadi kembali ke kita lagi dan kembali ke dia juga sebenarnya. Gimana kalau misalnya saya bilang, banyak fakultas semenjak saya menjabat itu berkhianat. Ya kan? Heboh ini kan.
Nah, lantas bagaimana posisi saya membela diri agar supaya kata pengkhianat ini bisa menolong pamor saya, bisa menolong popularitas saya. Saya katakanlah, saya jabarkan fakta-fakta ini, bahwa pengkhianat yang saya maksud di sini bukan BEM fakultas. BEM fakultas ini adalah benda mati. Dia dikelola oleh sekelompok orang. Sekelompok orang ini saya yakin ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Yang sepakat keluar dari ini, itu selalu saya tanya, selalu saya temui, apa alasan Anda? Apa pertanggungjawaban Anda? Saya tanya, dia tidak punya jawaban yang jelas. Akhirnya kan orang akhirnya, oh iya ya, benar juga kalau dia pengkhianat. Berarti dia mengajak sekelompok orang ini yang tergabung dalam satu organisasi, misalnya di BEM fakultas, hanya karena punya kepentingan tertentu. Dia mungkin tidak suka kalau Presiden BEM yang hari ini menjabat, dia tidak suka. Mungkin karena lawan politiknya, contoh. Atau mungkin pada saat proses musyawarah sempat ada konflik yang membuat akhirnya dia tersinggung. Yang tersinggungnya sebenarnya secara personal, tapi karena dia punya pengaruh di BEM fakultasnya, dia ajak BEM fakultasnya, dia pengaruhi BEM fakultasnya, dia pengaruhi generasi yang saat itu menjabat untuk jangan ikut sama dia dengan alasan yang masuk akal, yang logis diterima. Kan begitu sebenarnya politik. Kita ini kadang, mohon maaf ya, kita ini terkadang terlalu cepat menangkap kesimpulan yang benar tidaknya itu belum kita temui. Kita ini cuma kadang melihat dari sisi luarnya doang. Tapi kalau kita mencari lebih dalam soal prosesnya, saya yakin mahasiswa yang hari ini, mohon maaf ya, yang mungkin menangkap sisi negatifnya saja, yang kata pengkhianat itu, ya, itu bakalan mengatakan dan menarik kesimpulan, oh salah ini presiden. Tapi yang harus kita cari tahu, kenapa kira-kira dia ngomong seperti itu? Dan kenapa sepede itu ngomong seperti itu di depan mahasiswa baru. Nah, kemudian yang harus kita tahu juga, kadang kan banyak komentar pas kejadian itu. Dia melihat mahasiswa baru, ngapain ngomong kayak gitu di depan mahasiswa baru? Mereka kan tidak tahu apa-apa. Ya, oke, di situ juga mungkin salahnya. Tapi yang kalau kontranya kan ini terlalu banyak nih. Saya coba ungkap dari segi pro-nya dari pernyataan ini, karena saya juga pernah menduduki posisi apa yang dia duduki sekarang. Apa yang disampaikan itu Presiden BEM Universitas Saudara Imam Mobilio, dengan dia mengatakan pernyataan itu dia ajak sebenarnya secara tidak sadar mengajak mahasiswa lebih menerima realita yang terjadi di Unhas hari ini. Di situ sebenarnya dia lebih mengajak mahasiswa, saya ulangi, dia lebih mengajak mahasiswa menerima realita dengan cepat hari ini. Kan kalau dia bilang pengkhianat seperti itu, apa yang akan terjadi? Mahasiswa pasti bakalan mendorong dirinya mencari tahu apa sih yang dimaksud pengkhianat itu. Dan siapa sih yang dimaksud pengkhianat itu. Mohon maaf, misalnya ada salah satu fakultas yang dimaksudkan. Kalau dia cerdas mencari tahu persoalan dan mencari tahu jalan keluar solusinya, dia pun pasti nggak menuduh bahwa BEM-nya salah. Enggak. Dia pasti mencari tahu siapa yang mengambil keputusan yang akhirnya mundur dari perjuangan yang dimaksudkan. Dan mundurnya dari perjuangan, saya mau cari tahu itu yang kemarin angkatan berapa. Saya mau tanya alasannya apa. Kan kalau cari tahu alasannya, muncul jiwa kritisnya ke mahasiswa baru, dia cari tahu dan yakin kalau misalkan dia keluarnya, kan kemarin saya dapat, mohon maaf, banyak beberapa alasan. Dia bilang BEM Universitas belum sesuai dengan harapan. Woi, sorry, saya kadang lucu pernyataan itu. Satu periode kepengurusan, kok kasih waktu ke saya, kan tembaknya ke saya. Satu masa periode kepengurusan, kok kasih waktu ke saya, ekspektasimu luar biasanya begitu. Kok kira saya ini malaikat? Kok kira saya ini Superman? Kok kira saya ini punya kemampuan lebih di antara manusia normal pada umumnya? Ekspektasinya tinggi, kontribusinya kecil, bahkan tidak ada. Gimana coba logisnya kalau kayak gitu? Makanya saya bilang dalam pernyataan saya, Instatalk kemarin, kalau mahasiswa baru mencari tahu asal muasal kata pengkhianat itu, ya, dia pasti bakalan menarik kesimpulan bahwa generasi yang waktu itu mengambil kesimpulan perlu dievaluasi kembali.
Itu Nah, pasti. jadi pada dasarnya nilai kritis dari setiap mahasiswa yang Ya, dibutuhkan gitu. nah kira-kira. Hal tersebut. Nah, begini lagi, saya coba tambah. Ini saya coba lihat sisi manfaatnya ya pernyataan ini. Walaupun kebanyakan orang menganggap itu salah. Nah, kita coba kasih begini lagi, analogi sederhana lagi. Kalau kata-katanya terlalu lembut, Dinda, mungkin dia cuma bilang bahwa mundur dari sebuah perjuangan adalah wujud ketidakkonsistenan. Ya. Itu kan terlalu enteng kita terima. Itu tidak menusuk sanubari kita untuk mencari tahu. Ketidakkonsistenan ini terlalu apa ya? Terlalu kurang menusuk lah, oke? Tapi coba kalau dia bilang pengkhianat, seberapa banyak orang yang tersinggung kala itu, dan seberapa banyak orang-orang atau pengurus-pengurus BEM fakultas waktu itu tersinggung. Dia pasti bakalan mencari. Dia bicara di depan mahasiswa baru, berarti dia menginginkan mahasiswa baru ini lebih kritis dan lebih cepat memulai ya posisi barunya dia sebagai seorang mahasiswa yang dikenal kritis. Ya kan? Jadi di situ mungkin kalau kita mau melihat manfaat kenapa dia mengatakan seperti itu. Walaupun sisi salahnya ada juga. Sisi salahnya kan ya karena banyak orang mengatakan bahwa ini nggak etis. Bisa diterima, bisa. Benar atau tidak benar. Benar juga itu. Tapi kalau pahami secara pandangan psikologi saya, kalau kita pahami apa yang disampaikan dengan kondisi yang terjadi di masa lalu, termasuk di era saya, mohon maaf, kalau diimbangi, saya bakalan lebih berimbang dapat manfaatnya. Karena di situ, kalau tahu prosesnya, kalau siapa kayak kamu kan angkatan berapa nih, masih baru lah ya, yang memang tidak begitu menerima mungkin informasi-informasi faktual apa saja yang terjadi di masalah. Makanya selalu Dinda, saya tawarkan diri. Saya walaupun kerja sekarang sudah tidak di kampus, sudah 2 tahun bahkan 3 tahun meninggalkan masa kampus di kampus, saya selalu menawarkan diri. Kalau ada yang mau diskusi, bahkan mungkin siap berdebat soal BEM universitas, ayo silakan. Saya selalu mau menawarkan diri. Karena saya mau menyampaikan kebenaran yang terjadi di masa lalu seperti apa. Jangan sampai orang cuma melihat bahwa BEM universitas ini masalahnya ini. Muncul kata pengkhianat, kesimpulannya langsung BEM universitas salah. Padahal kan kalaupun itu salah, ya oknum itu. Jangan disalahkan BEM universitasnya. Bahkan ada yang sampai mau bilang bubarkan saja lah. Ini BEM universitas, tidak ada guna-gunanya. Baru kodong 2 tahun padahal. Ini 2 tahun saya kemarin juga keras tekanannya. Bahkan dianggap tidak ada guna-gunanya, tidak ada ini. Kayaknya dia lihat saya malaikat kayaknya yang kerja ini. Nah, jadi pada dasarnya ya kembali kepada keingintahuan untuk mencari isu faktualnya, Kak. Nah, kalau kami saya sendiri di Lembaga Pers Mahasiswa Hukum UNAS itu, kalau yang saya pahami, Kak, tugas kami bukan mencari sikap mana yang benar, tapi mencari isu faktual apa yang harus diberitahukan kepada orang-orang. Jadi pada dasarnya pengambilan sikap sama, bahwasanya kekritisan yang harus dijunjung tinggi. Bahwasanya dalam melihat satu isu, sesuai yang kakak sampaikan tadi, harus ada keingintahuan yang lebih untuk mencari tahu lebih dalam. Jadi pada dasarnya ya jangan menelan mentah-mentah. Kalau yang saya tangkap dari apa yang kakak katakan tadi, setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, harus kemudian untuk menjadi mahasiswa yang lebih kritis untuk menanggapi satu isu. Ya, baik. Mungkin ada, kalau dari kami pertanyaan mungkin sudah cukup, Kak. Kalau dari Kak ada closing statement mengenai isu pengaderan ataupun isu apapun itu di lingkup universitas mungkin. Oke, kalau soal pengaderan ya, yang penting gimana metodenya, gimana prosesnya, itu kalian sendiri yang rencanakan. Ya, saya tidak bisa bicara lebih soal metodenya seperti apa karena yang mahasiswa sekarang adalah kalian gitu. Yang harapannya kami yang sudah melewati masa itu ya, yang penting
dari metode yang kalian ciptakan, kalaupun punya metode baru yang mau meninggalkan metode lama, ya mungkin metode lama dianggap tidak relevan lagi, ya silahkan diganti dengan metode yang baru. Yang penting harapannya substansinya itu bisa tercapai. Ya. Gimana junior lebih menjaga etikanya. Menjaga etika itu betul-betul menjadi sebuah kebutuhan, bukan melihat dia dari fakultas mana. Memang mahasiswa bahkan manusia pada umumnya yang namanya sopan santun itu diperlukan. Iya, betul. Ya, walaupun membentuk sebuah sopan santun memang tidak harus di kampus, tidak harus, di luar pun juga bisa. Tapi spesialnya karena kalian sudah terikat dalam kampus, berarti Anda dibentuk sopan santunnya dengan model kampus. Kampus itu kan lembaga pendidikan. Berarti dalam mendidik mahasiswa itu, ya, dalam membina mahasiswa itu harus lebih terdidik, harus lebih ada isinya. Makanya kalau mau bicara, ya usahakan daging semua isinya, ya harus daging semua. Kita pada malam hari ini, Ah, daging semua isinya kayak ini. Ya, jangan cuma kulitnya saja, harus usahakan daging semua. Betul. Jadi maksud daging semua banyak manfaatnya, ya banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, terkait dengan isu kampus, saya minta tolong kalau mau bicara soal BEM universitas, ini lagi-lagi kalau mau bicara soal BEM universitas, ketika ada kesalahan-kesalahan yang kalian temui di lapangan, saya tidak bisa mengatakan jangan salahkan, silahkan salahkan kalau memang salah. Setelah menjalani proses analisa mendalam. Jangan karena cuma melihat covernya, jangan karena cuma melihat orang ini yang ngomong, ada yang ditahu mungkin ya sebut sajalah dia aktif di kampus, sehingga kepentingan dibalik semua itu apa tidak perlu dicari tahu, hanya karena faktor figurnya, faktor popularitasnya, faktor posisinya yang membuat akhirnya kita begitu cepat percaya, ketimbang mencari tahu, menganalisa lebih dalam maksud dari peristiwa yang sedang terjadi. Ya, artinya lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan gitu. Iya, apanya yang perlu dicari tahu. Jangan gara-gara siapanya. Saya bukan mengajak kalian melawan senior kalian, tidak. Senior itu bisa salah juga. Dia manusia juga. Nah, posisinya kita adalah bagaimana membenarkan kesalahan. Kalaupun sudah dikasih tahu dan tetap tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa, silahkan. Mungkin akan ada momen dia mendapat hikmahnya, mendapat pelajarannya. Yang penting kita jangan tiru, dan ketika tiba masanya kita yang senior, kitalah yang perbaiki. Itulah pengadilan menurut saya. Siap. Artinya pertahankan yang benar, perbaiki yang salah, itu tugas generasi mahasiswa. Kurang itu. Ya. Mungkin dari kami cukup, Kak. Menarik pembahasan kali ini, menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin ya podcast perdana Accept Talk pada hari ini kami bahas dulu sampai pada pembahasan ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa kembali dipertemukan untuk bisa membahas isu-isu lain untuk lebih dalam lagi. Baik, mungkin kalau ada yang penasaran soal, kalau saya sih kapasitasnya, kalau mau bicara di universitas, saya itu paling semangat karena alhamdulillah pikiran saya ini masih segar soal sejarah BEM universitas itu. Dan sebelum ditutup saya mau tanya nih, siapa yang rekomendasikan saya untuk jadi pemateri, untuk jadi narasumber? Kalau dari kami, Kak, dari pemimpin redaksi, Kak, yang iya. Oke, siap. Sudah dikenal juga ini Kakak ini sebagai. Oke lah, kapan-kapan diskusi lah kalau misalnya ada waktu lah. Siap. Ya, baik, Kak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.